Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan, kekuatan berkumpul dalam majelis pada malam hari ini tanpa halangan, tanpa kekurangan sedikit pun. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada arwah junjungan alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan lafaz salawat yang selalu kita ucap, kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga saudara-saudara yang saya hormati, sebelum acara kita mulai dan sepertinya tidak ada lagi yang ditunggu, maka majelis kita rapatkan saja duduknya. Kita buat lingkaran. Terima kasih. Kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sedikit yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Salimun, yaitu sedikit pengajian pembukaan kitab. Seperti biasa, sebelum wirid dimulai ada sedikit ilmu yang akan disampaikan untuk kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Ustadz Ahmad Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Wirid Yasin, Fadilah Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, kembali puji syukur kita aturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah kita masih bertemu Jumat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu terus diberi kesempatan kesehatan untuk melaksanakan atau mengamalkan amalia-amalia agama kita, dan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Wirid Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, sebelum bacaan Yasin Fadilah kita sama-sama baca, ada sedikit permasalahan yang perlu diketahui oleh kita semua tentang seputar bacaan Yasin, tahlil dan dzikir serta doa bersama, berkumpul bersama. Ada orang bertanya bahwa ketika kita yasinan, tahlilan, berkumpul di tengah-tengah masyarakat, kemudian ada jamuan makan, apakah itu dibolehkan bagi orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang ditimpa musibah kematian, kemudian kita berkumpul membaca Yasin, dzikir, tahlil, dan doa, apakah itu dibolehkan di dalam syariat agama? Ini perlu dijawab, karena kalau tidak maka akan menjadi keraguan-keraguan di dalam suatu kegiatan-kegiatan ibadah tambahan. Yasinan, tahlilan, dzikir, doa dalam di tengah masyarakat kita ini adalah tambahan-tambahan ibadah yang mana banyak orang yang bertanya, adakah dalil-dalilnya? Saya akan menyampaikan tentang hadis Nabi an Amrin bin Abasa. Amrin bin Abasa ini meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah SAW. Aqultu ya Rasulullah, maka saya berkata, ya Rasulullah,
Mal Islamu, apa itu Islam? Di dalam Islam ini apa yang terbaik dalam Islam? Kali Nabi dijawab, Islam itu ya tibul kalam wa it'amut ta'am, yaitu berkata yang baik dan memberi makan. Maka ketika kita mengadakan yasinan, tahlilan, kemudian ada dari Sohibul Bait menyediakan makanan, itu karena berlandaskan dasar bahwa setiap kita umat Islam itu hendaknya berkata-kata yang baik dan kalau bisa memberi makan. Maka ini juga perintah. Di dalam hadis yang lain kita ini bahkan dianjurkan suruh membaca salam, artinya mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Baik salam itu kepada orang yang dikenal ataupun tidak. Itu semua diajarkan Rasulullah SAW, dan kita di dalam acara seperti yasinan, tahlilan itu di situ ada perintah-perintah yang lain seperti Iqra'ul Quran, Iqra'u Yasin, membaca Yasin. Bahkan ada hadis Iqra'u Yasin intamutikum, membacakan Yasin di tengah-tengah kematian kalian semua. Artinya baik itu sudah mati atau sebelum mati dibacakan Yasin, itu perintah. Dan kita sudah amalkan itu. Ketika saudara kita ada yang sakit, kita bacakan Yasin, sampai meninggal dunia pun dibacakan Yasin. Karena itu tibul kalam, sebaik-baik kalam daripada kumpul-kumpul dengan masyarakat lain terus megang kartu kemudian keluarkan uang untuk main, itu diganti oleh para pejuang-pejuang Islam di zaman dulu, para wali songo, diganti dengan pengetahuan tentang agama. Di situ ada baca Al-Quran, baca Yasin, tahlilan, zikir, dan sebagainya. Kemudian ada orang bertanya lagi, kemudian bagaimana? Ada orang meninggal dunia kok terus malah keluarganya bersedekah? Apakah ada ajaran seperti itu? Ya jelas ada ajaran seperti itu. Ini hadis, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi qad tubiat. Ini sering saya sampaikan. Sesungguhnya ibu saya meninggal dunia. Ain fauha anta shadaqu anha. Bermanfaatkah kalau saya bersedekah untuk ibu saya, yang diniatkan untuk ibu saya? Kata Rasulullah jawab, nah, iya boleh. Maka laki-laki itu terus melanjutkan, fa inna li maqrafan. Sesungguhnya saya tuh mempunyai sebidang kebun. Fa aswiduka, maka saksikan olehmu ya Rasulullah, ini qad tasaddaqtu bi anda. Sesungguhnya saya akan mensedekahkan itu semua yang diniatkan untuk ibu saya. Dan ini diamalkan oleh orang-orang untuk yang sampai sekarang diamalkan. Seperti kemarin ada di tempat Mas Supri, itu ada niatan dengan membuat mensedekahkan kemarin itu sama Al-Quran, sajadah. Ini dianjurkan seperti ini pas dalam hadis ini. Jadi zaman dulu itu sampai kebun itu disedekahkan kepada orang, diniatkan pahalanya untuk ibu saya. Nah kita ini ketika orang tua kita meninggal dunia, kalau memang ada rezeki, maka seperti itu bagus. Ketika mendoakan entah 40 hari, entah berapa harinya, pokoknya ada rezeki, maka bersedekahlah yang diniatkan untuk orang tuanya. Ya Allah, dalam hati sudah berniat, saya bersedekah ini, mana Al-Quran, atau Yasin, atau sarung, atau sajadah, atau bahkan sawitnya dan saya sedekahkan, diniatkan untuk ibu saya yang telah meninggal dunia ya Allah. Maka banyak juga orang bersedekah, saya bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal dunia, untuk beli semen masjid, tidak masalah. Semuanya yang penting diniatkan, dan itu pas dengan hadis bahwa ibu saya meninggal dunia, bermanfaatkah kalau saya bersedekah yang diniatkan untuk ibu saya? Dijawab oleh Rasulullah, nah iya boleh.
dan itu sudah diamalkan. Maka amalan-amalan yang sudah berjalan seperti itu sudah berlandaskan syar'i. Cuma kadang-kadang kita yang ikut-ikut aja nggak tahu. Begitu didebat oleh orang yang tidak sampai pada hadis ini, masa orang sudah mati apa nyambung amalan orang hidup ke dalam mati? Ya kalau juga seperti itu, ya kamu mati kalau nggak percaya. Karena kalau di perkara seperti ini harus dijawab dengan keimanan, bukan dengan ilmu. Apa sampai di kuburan? Ya kalau nggak nyampe, Nabi itu salam di kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu kalau dia jawabnya kelihatan, pasti kita takut. Pasti kita takut. Ya sih. Langsung si Irul, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa ini? Kan bingung kita. Tapi yang jawab ruhnya, menjawab ruhnya. Bahkan ahli kubur yang dia itu banyak amalnya akan mendoakan orang yang jam kubur. Didoakan supaya hidupnya agar lebih baik daripada saya. Itu ada hadis-hadisnya seperti itu. Maka itu bukti nyata. Rasulullah masuk ke makam, dia mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu contoh nyata. Berarti ada salam, ada yang menjawab, bukan yang jawab malaikat. Enggak. Dalam hadis yang lain, roh manusia yang mati itu terkadang diizinkan oleh Allah kembali ke tempat makom itu untuk menjawab salamnya orang yang menziarah. Nah kalau ada orang mati kok disalamin, orang mati kok didoakan lagi, orang mati kok kuburannya, itu orang itu tidak sampai pada ajaran yang seperti ini. Ajaran hadis-hadisnya itu belum nyampe. Tidak menyalahkan, memang belum nyampe. Kalau ada pertanyaan seperti ini, mana yang lebih bermanfaat untuk beberapa orang meninggal ini? Makanan kah atau benda yang bisa digunakan untuk amal jariah seperti ada tadi sarung atau sajadah? Mana yang lebih bermanfaat? Ya kedua-duanya. Manfaat itu melihat situasi dan kondisi. Ya, sekarang kita mau ngasih, kita ngasih mamanya sarung. Terus kemudian orang yang ngumpul itu saat seperti itu pada umumnya itu kalau diberi makan baik, dia kasih makan juga, ya kasih sarung juga. Ya kasih sarung. Kadang-kadang itu geremang di dalam hati. Tahlilan, yasinan orang banyak, gak ada apa-apanya, merongos semua. Itu ketika baca yasin ada yang ngomong di dalam hati. Ini apa-apa ini. Nah kan gitu. Makanya itu juga ada yang kalau mempunyai banyak uang, yang lain juga boleh berikan sarung, baju. Kemudian orang Jawa juga dari dulu dah seperti itu. Makanya kalau udah meninggal dunia itu ditumpuk tinggalannya bajunya disedekahkan. Itu tujuannya apa? Supaya tinggalan dia itu jadi jariah. Itu benar. Cuma lebih bagusnya itu diberikan yang baru. Jadi makainya juga enak. Sekarang kalau bekasnya Pak Jajo, saya mau pakai kadang-kadang enak baca. Padahal kalau yang bagus enak juga. Tapi kalau dibelikan sarung yang baru, diniatkan pahalanya juga yang meninggal, itu lebih baik. Tapi pun bajunya yang bagus-bagus diserahkan juga, siapa yang mau ngambil silakan. Itu memang untuk jariah. Ketika dipakai oleh orang lain yang masih hidup untuk sholat, untuk kebaikan, baju ini dapat transferan, bajunya itu dipakai untuk sholat. Makanya kalau bisa orang yang paling senang sholat itu belikan sarung, belikan baju, belikan jubah. Ketika untuk sholat, untuk jubahnya untuk sholat, sarung untuk sholat, dapat terus transferan pahala. Itulah cocok dengan hadis ini. Ketika saya bersedekah untuk ibu saya, apakah bermanfaat? Bermanfaat itu akan menjadi syafaat ketika di alam barzakh. Karena itu ini yang sudah biasa-biasa kalau ada perdebatan macam-macam, semua itu ada dalilnya semua. Tidak ada seperti yang tidak ada dalilnya. Apalagi orang-orang tua dulu kita, ulama-ulama dulu kita sepuh, itu mengadakan sesuatu pasti udah ada dasarnya. Cuma kita ini yang bodoh-bodoh, tanya gerada-gerudu nggak tahu dalilnya mana. Jadi nggak tahu. Padahal dalilnya umum itu tidak mata ibnu Adam ingkoto amalu. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, putus amalnya. Illa min salasin. Kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu tadi sedekah yang diserahkan kepada orang, pahalanya
ketika sedekah itu terus berfungsi, kita meninggal dunia, sedekah itu akan mengikuti kita dan mengawal kita menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Atau ilmu yang terkait atau ilmu yang bermanfaat, kaitan dengan ilmu, sampaikan. Atau Al-Fatihah, baca Al-Fatihah yang baik, sampaikan pada anak-anak kita atau anak-anak siapa aja belajar Fatihah. Begitu dia bisa Fatihah dengan akan diajarkan oleh kita, sehingga sholatnya juga menggunakan Fatihah yang diajarkan kita. Setiap dia sholat membaca Fatihah, kita dapat pahala bacaan Fatihah yang dibaca orang tersebut. Awaladun soleh, tidak punya ilmu, itu anak yang soleh. Bagaimana anak yang soleh? Anak yang mendoakan kedua orang tuanya, anak yang mau membaca Yasin, tahlil. Ini generasi kita ini kadang-kadang membaca Yasin aja udah malas. Jadi orang kan kita punya orang tua, punya mbah yang sudah meninggal. Bacaan Yasin kita transfer, dia mendoakan lagi ke kita. Anak cucuku mudah-mudahan menjadi orang yang baik-baik semua. Didoakan juga. Jadi malam Jumat kadang diizinkan ya Allah ruhnya kembali ke keluarganya, melihat. Lah kok yang pas dilihat itu sedang main HP, game terus. Ini aneh, mbaknya lihat ya Allah, cucuku game terus. Jadi kalau lihat baca Yasin, senang, langsung tertransfer dengan sendirinya keluarga itu kan membaca Yasin. Maka digambarkan orang Jawa, bikinkan apem. Apemnya apa dulu tujuan? Supaya diampun. Afun diampun. Kan orang Jawa itu dulu nggak bisa ngomong pakai simbol-simbol. Tapi dikiranya kalau pakai simbol itu kemudian salahnya juga bermasalah. Ini bikin apem untuk jin yang ada di bawah pohon itu lain, itu sudah sesat. Tapi apem itu untuk dimakan. Nah, saya bersedekah apem ini pahala saya transfer kepada keluarga saya yang telah meninggal dunia. Dan selesai sampai. Nah, itulah sedikit tentang masalah Yasin tahlil yang berjalan di tengah-tengah masyarakat kita, dan masih banyak dalil-dalilnya. Ini sedikit demi sedikit supaya kita ada pencerahan tentang masalah itu, supaya tidak kagetan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama baca Yasin yang sama-sama kita niatkan. Pertama, untuk mendoakan para arwah saudara-saudara kita, punya orang tua juga, orang tuanya. Kemudian juga untuk hajat kita, dengan bacaan Al-Quran itu bisa untuk wasilah hajat-hajat kita. Kita maju Yasin, mudah-mudahan dengan bacaan Yasin yang sampai pada akhir ini, maka setiap baca Yasin ini sudah diniatin dari rumah. Saya ingin baca Yasin lillahi ta'ala, mohon dengan bacaan Yasin nanti, suara Yasin yang masuk pada air ini, ya Allah, jadikanlah perantara penyembuh bagi hajat saya, penyembuh bagi penyakit dan hajat-hajat saya. Pokoknya ketika membaca innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, jadi maka terjadilah, kabul maka terkabullah dengan izin Allah. Jadi kalau menghendaki sesuatu dengan mengatakan jadi maka terjadilah. Nanti di labat ya karena butuh ya karena stain juga begitu lagi. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu mohon pertolongan. Tolong ya Allah, berikan jodoh saya yang soleha, berikanlah jodoh saya yang soleh, berikanlah rezeki yang halal barokah, manfaat masalah, sembuhkan penyakit saya, tuntun saya dalam kebaikan, dan terserah semuanya. Kemudian ditutup dengan doa-doa kita bersama, doa umum maupun doa pribadi. Mudah-mudahan oleh Allah diijabah seluruh doa kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali bersama dengan istighfar. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah SWT. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atwatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Jazakumullahu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى الملائكة قربنا السواد والسليم ولكل مسجد لمن آدم أمنا وما تنسل بالدين ثم إلى بسادتنا وموالنا نعمتنا ببقينا عمر عثمان وعلي وإلى بقية صحابة القرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان الدين ثم إلى الأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء الراشدين والقراء المحدثين وأهل التفسير المحدثين وسائر سادة الصوفية المالكين وإلى أهل الكل واليتيم المسلمين المسلمين مشارق الأرض ومغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قبل إلى قبل من ولد آدم فإلى القيامة سيقول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع المسيحين جميع المسلمين جميع الجسامين حضرة الشيخ الدربي حضرة الشيخ السلسلة القادرة ونقصة الجدي الجميع الكربين سلطان ونشاط القادر جيلاني قدس الله سنو سعب القاسم دوني جلبان قدر المعروف القرئي وسيد سيسري سبقي سيدي سابق Sorry, baik siti saya sebulan bani Nabi Sallallahu Alaihi baik siti saya seperti maksud bani Nabi Sayyidina Muhammad sahabat saya bila bertajulah dengan Rasulullah wa buruhi ma'ali silsilatil malakhidina num syai'ulillahi lahul fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim الفاتحة بنذر قبول حاجاتنا جنة بدر المجلس من حوائج الدنيا والآخرة سر لنا أمور الدنيا والآخرة بركات هذا سورة الواقعة وسورة ياسين وبركة سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء
أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ألا يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ونساء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وأنى يبصرون ولو نشاء